Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur untuk berkat Tuhan yang selalu melimpah untuk kita setiap harinya, sehingga hari ini kita dapat merenungkan sebagian firman Tuhan kembali. Sebelum kita mulai renungan pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai renungan pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini, sehingga hari ini kami diberikan waktu untuk melakukan renungan lagi. Tuhan, kiranya Kau berkati agar proses perenungan hari ini dapat berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar. Kiranya kami juga bisa dapat menyerap dan mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, Kau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah kepenuhan Roh Kudus yang terambil dari Efesus pasal 5 ayat 15-21. Saya akan membaca beberapa ayat pokok, tapi saya juga menghimbau saudara-saudara sekalian dapat membaca keseluruhan secara pribadi. Efesus pasal 5 ayat 15-17 berikut bunyinya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Terkasih, tugas dari Roh Kudus adalah memenuhi orang percaya. Seperti yang kita sudah baca pada bacaan hari ini, terutama di Efesus pasal 5 ayat 18, di mana Rasul Paulus memberitahu kepada kita sebagai umat orang percaya yang sudah dipenuhi Roh Kudus untuk hidup menjauhi dari sikap-sikap yang mengikuti godaan duniawi ataupun hawa nafsu. Nah, istilah dipenuhi Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristiani itu menandakan bahwa kita sebagai orang Kristen itu tunduk dan di bawah lingkup ataupun perintah daripada Roh Kudus. Hal ini agar nantinya kita tuh menghasilkan suatu sikap atau perilaku yang bisa memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Dan dari bacaan pada hari ini kita juga melihat beberapa contoh-contoh orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus yang memiliki suatu ciri-ciri sebagai berikut, seperti selalu mengucapkan syukur, bersikap rendah hati, mengasihi sesama dengan kasih Kristus, dan masih banyak lainnya. Tetapi kita yang perlu ingat bahwa contoh-contoh orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus tidak hanya tertulis di Efesus, tetapi masih juga ada di kitab lainnya. Seperti contohnya Yohanes Pembaptis yang berani untuk mengabarkan Injil dan membuka jalan bagi Kristus. Lalu juga ada Elizabeth yang diberkati dengan kata-katanya yang bisa memberikan berkat kepada orang lain dan menumbuhkan kembali iman dari Maria dengan kata-kata berkatnya. Begitu pula juga dengan Zakaria. Lalu selain itu, Roh Kudus juga memberikan kuasa kepada orang-orang terpilih untuk bisa menguasai beberapa bahasa sehingga nantinya mereka bisa masuk ke beberapa pelosok daerah untuk mengabarkan berita Injil. Dan tidak hanya itu, juga ada beberapa yang diberkahi khusus agar mereka tuh memiliki ketahanan untuk menghadapi tantangan iman. Contohnya seperti Stefanus. Dari pengajaran pada hari ini kita melihat bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus bukanlah orang yang kehilangan kendali akan dirinya ataupun kehilangan kesadaran. Dan sebagai contohnya kita melihat bahwa orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus juga beraktivitas normal seperti manusia pada umumnya. Namun mereka tuh memiliki kepekaan tinggi terhadap pimpinan Roh Kudus, sehingga ketika Roh Kudus mengarahkan A, pasti mereka akan melakukan arahan tersebut. Dan di sini kita diingatkan bahwa sebagai orang Kristen kita perlu peka terhadap pimpinan dari Roh Kudus. Karena dengan ada pimpinan Roh Kudus ini kita bisa mengikuti apa dari arahan ataupun perintah Tuhan kepada kita. Dan akhirnya nanti kita bisa memuliakan hidup kita dan menjadi berkat bagi sesama. Dan itu, saudara-saudara yang terkasih, mungkin saya ingin memberikan pertanyaan reflektif. Apakah selama ini kita menjadi orang Kristen dan Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita mengikuti pimpinan dari Roh Kudus, ataupun kita belajar untuk peka terhadap pimpinan Roh Kudus, atau malah justru kita mengabaikannya dan malah mengikuti apa yang kita inginkan. Jika memang iya seperti itu, mari kita coba untuk mengubah diri kita untuk belajar peka dan mengikuti arahan dari Roh Kudus.
Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pertemuan hari ini, sehingga pertemuan hari ini dapat berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar. Tuhan, kami juga ingin berterima kasih karena Kau sudah memberikan Roh Kudus kepada kami, sehingga nantinya kami bisa belajar untuk adanya arahan untuk mengikuti seluruh ketetapan-Mu. Tuhan, kami juga minta maaf ketika kami seringkali mengabaikan perintah ataupun pimpinan dari Roh Kudus. Kiranya dengan adanya pertemuan hari ini kita bisa diingatkan kembali untuk belajar peka terhadap pimpinan Roh Kudus dan bukan malah mengabaikannya. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.